Yang berikutnya Nabi bersabda apa? Wayassiru. Nabi perintahkan untuk mengajarkan dan perintahkan untuk mempermudah. Jadi ketika mengajar diperintahkan untuk mempermudah. Dalam riwayat yang lain disebutkan innama bu'istu muyassirin la mu'assirin. Saya diutus untuk memudahkan bukan mempersulit. Jadi idealnya kita sebagai seorang pengajar, pendakwah itu memudahkan bukan mempersulit. Karena kita perlu memahami juga bahwa di antara karakter orang yang kita dakwai, orang yang kita ajari itu ada karakter yang mutungan, bosenan, apalagi kalau sering disalahkan, mungkin seseorang mangkat. Nah, maka perintahnya apa? Kata Nabi, ajarkanlah dan wayassiru, diperintahkan untuk memudahkan. Ada kalanya meskipun sebenarnya belum menguasai betul, itu kemudian sudah dinaikkan. Untuk apa? Karena ada gelagat, anaknya sudah mulai bosen. Tapi kalau masih kuat, masih semangat, ya sampai bisa betul. Tapi kalau sudah mulai bosen, ini perlu, tidak masalah, dinaikkan sedikit. Tetapi sembari besok sebelum membaca yang berikutnya, yang sebelumnya diulang lagi. Untuk apa? Agar anaknya tidak bosan, diantaranya memudahkan. Nabi SAW satu saat ketika ada orang Arab Badui yang pipis di masjid, orang-orang mau mukul, maka sama beliau dibiarkan. Ini juga dalam rangka memudahkan. Jadi tidak dimarah-marahin, tidak diuring-uring, tapi dibiarkan. Lalu kemudian baru ditumpahkan di sana satu ember air untuk menghilangkan najisnya, tidak mempersulit, tapi Nabi memudahkan. Maka demikian pula ketika kita menyampaikan kepada masyarakat tentang ilmu agama, hendaknya kita mempermudah. Mengajarkan Al-Fatihah, simbah-simbah alhamdulillahirabbil ngalamin, begitu. Ya sudah dicoba beberapa kali masih seperti itu, ya sudah dimaklumi. Nanti kalau setiap hari kok materinya alhamdulillah terus, kuat berapa lama dia datang? Ganti dino orang mangkat. Jadi disinilah dibutuhkan kearifan bagi si pengajar. Berbeda ketika kita di pesantren belajar Al-Fatihah 9 bulan pun muridnya tidak akan kabur. Ya kan? Di pesantren ada yang belajar Al-Fatihah sampai 5 bulan, 6 bulan, ada yang 9 bulan Al-Fatihah tok. Coba kalau di kampung seperti ngurusi TPA lansia, ngurusi TPA yang masih anak-anak muda yang lagi semangat belajar, tiba-tiba alhamdulillah ini 1 pekan, kira-kira gimana? Besok mangkatnya apa ora? Mutung dia. Kok aku ora diunggah gitu? Ya. Maka disinilah penting untuk kita untuk mempermudah. Ajarkanlah dan permudahlah. Dianjurkan untuk mempermudah. Wala tu'assiru, dan jangan mempersulit. Dianjurkan untuk mempermudah, tidak mempersulit. Termasuk ketika ada rukhsah, maka sampaikan rukhsah itu yang memberikan kemudahan, bukan kemudian diberikan kesulitan. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena prinsipnya dalam agama kita juga ada prinsip masyaqqah tajlibut taisir. Satu kesulitan mengendaki adanya kemudahan. Maka di mana di situ ada kesulitan, maka hendaknya kita menghadirkan kemudahan. Jadi di situ ada kesulitan, kita menghadirkan kemudahan, bukan malah didramatisir, ditakut-takuti warna. Bapak ini kalau makhrajnya ndak keliru, kalau baca Al-Fatihahnya ndak bener, ini sholatnya ndak sah loh. Ya, kira-kira gimana kalau dari takut-takutin begitu? Ya, mutung nanti malah. Ini Bapak kemarin sholatnya baca Al-Fatihahnya begini, sudah berapa lama? Ya saya 50 tahun begitu, umur saya udah 60, saya sholat umur 10, berarti Bapak selama sholat 50 tahun sholatnya ndak sah loh. Wah, ini bisa merah padam ini. Baik, artinya kita tidak boleh untuk kemudian mempersulit orang seperti itu. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan.
Ada orang mau bertobat, tatonya banyak. Pak, saya tatonya banyak, ini sholatnya sah enggak? Tidak perlu dipersulit. Wah, kalau Anda pengen sholatnya sah, itu pipi Anda harus disetrika. Wah, ini jadi tobat enggak orang ini nanti? Kalau pipinya harus disetrika. Gimana Pak? Oh, mah dikampleng sisan tau Ustaz. Nah, jadi kok seperti itu gitu. Maka berikan kemudahan, sampaikan kepadanya bahwa niat baikmu sudah bernilai pahala. Alhamdulillah mau bertobat kepada Allah. Kita ajarkan untuk ibadah sholat. Bagaimana dengan tato saya Ustaz? Tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah berusaha menghilangkan misalnya. Jadi dipermudah. Dan saat ini juga sudah banyak teknologi untuk menghilangkan tato. Tidak perlu kemudian ditakut-takuti yang aneh-aneh.